Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali ya dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi sangat rawan ya terjadinya serangan penyakit, baik itu dari virus, bakteri maupun jamur. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati dan harus sangat menjaga dengan baik kesehatan dari alat reproduksi kita. Nah, bisa juga terjadi akibat pergaulan bebas ya atau penggunaan alat-alat yang tidak steril, dan bisa juga ditularkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, ada satu penyakit kelamin yang pada saat ini belum ketemu obatnya, ya, itu sangat berbahaya. Jadi di sini sedikit akan saya jelaskan, mudah-mudahan kita bisa saling-saling menjaga dan bisa tetap sehat, ya. Adapun yang pertama adalah gonorrhea atau GO. Ya, penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri, ya. Bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit atau keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, ini. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ya, gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Ya, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus dan vagina. Nah, gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Yang keempat, D, yaitu HIV/AIDS, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS. Ya, saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Nah, ini. Kemudian yang E adalah keputihan. Nah, keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berupa warna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, ya, virus dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina yang dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang keenam adalah epididimitis, ya, epididimitis, ya. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Ya, adalah peradangan pada saluran epididimis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Nah, jadi perlu kita ketahui sumber penyakitnya, kenapa bisa, ya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Nah, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia adalah dengan A. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya jeans, ya. Kemudian yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering.
Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, ya. Keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Nah, ini bahaya ya. Kelima, bagi kamu yang perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan, ya, dan ventilator secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Yang G terakhir, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Namun penyakit pada sistem reproduksi juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Jadi agar dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, mari kita sama-sama untuk menjaga pergaulan ya dan memilih gaya hidup yang sehat. Demikian untuk pelajaran kita kali ini ya, mengenai penyakit dan cara menanggulanginya pada alat kelamin manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.